merahnya juga yang di tadi gambar sebelumnya ini. Ternyata merah itu dijadikan warna untuk BPJS-nya sendiri kan, yang mengarungi samudra untuk menuju pulau sustainability. Oh luar biasa tadi pemaknaan dari gambar ini membuat saya jadi nggak merasa salah kostum. Jadi ada manfaatnya saya pakai baju warna merah. Okay. Itu pertama, disclaimer yang pertama. Yang kedua, kenapa saya pakai baju ini? Jadi ini adalah hari ke-17 saya mengampu tugas baru saya. Sebelumnya saya adalah 2 periode menjadi pemimpin redaksi di kompas.com. Sejak 14 Oktober lalu, saya diberi tugas baru menjadi Vice President Sustainability untuk Kompas Gramedia. Apa itu sustainability? Ya salah satunya nih baju yang saya pakai. Saya pakai baju yang dia sadar betul bahwa ini jadi kayak promosi baju ya, tapi saya tidak ada maksud untuk itu, hanya untuk disclaimer aja. Ini baju diproduksi dengan sangat bertanggung jawab. Dia pakai warna alami, dia mempekerjakan orang yang dibayar dengan fair trade, dan oleh karena itu dia bisa mengatakan bahwa dia sedang berkampanye untuk penggunaan fashion yang bertanggung jawab. Dan ini semangatnya sama dengan semangat saya sebagai sekarang Vice President of Sustainability di Kompas Gramedia. Dan selain tugas baru itu, saya masih menjadi senior editor atau redaktur senior di kompas.com juga. Bidang yang saya geluti sejak saya lulus kuliah 23 tahun yang lalu. Jadi bisa ketahuan umur saya berapa ya. Kalau tahu 23 tahun lalu saya sudah bekerja di Kompas, dan saya hanya bekerja di Kompas, nggak di tempat lain. Dan nggak tahu, mungkin tempat lain nggak menarik atau sebaliknya orang nggak tertarik dengan saya juga. Tapi saya senang bekerja di situ, dan saya senang dengan profesi saya sebagai jurnalis. Dan kesempatan kali ini saya juga merasa terharu dan bangga karena diundang untuk acara di BPJS Kesehatan ini, dan ketemu dengan Pak Dirut, orang Jogja atau pernah di Jogja dan di Sleman Pak ya, atau ya sekitarnya lah. Saya terharu dan gembira karena sebelumnya saya pernah menyampaikan sharing ini langsung di depan Pak Dirut juga, dan kemarin Utrih 2 minggu lalu ya kontak saya, Mas Inu, ayo dong ke Makassar. Ada apa? Ada kegiatan BPJS Kesehatan. Oh, saya langsung ingat Pak Dirut. Apa? Iya memang Pak Dirut yang pengen. Oke. Lalu kemudian saya datang, dan tadi senang sekali ketemu dengan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu dalam karir saya sebagai wartawan, itu yang salah satu membentuk saya. Membentuk dalam hal apa? Membentuk kemampuan berpikir dari sisi yang berbeda. Itu Pak JK. Pak JK nggak ada ya, tapi kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak JK karena tadi inspirasinya. Apa cara pikir yang berbeda? Tadi yang dia setiap kali Pak JK itu memberikan perspektif yang lain atas sebuah persoalan, dan kemudian perspektifnya itu jadi bahan diskusi dan kadang-kadang jadi dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya yang tadi dikisahkan tentang tsunami Aceh, saya menjadi wartawan 2001, tahun 2004 sampai 2009, periode pertama Bapak SB dan periode Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden ke-10, saya full di istana tugasnya. Dan karena itu saya bisa menyaksikan secara langsung, karena hampir tiap hari saya kerjanya di istana tuh, datang kayak pegawai istana, datang jam 9, pulang jam 10 malam kadang-kadang kalau rapat dan sebagainya. Itu pengalaman yang menurut saya membentuk dan kemudian memberikan gambaran, kalau tadi Pak JK menyebut salah satu ciri pemimpin memberikan inspirasi, inspirasinya adalah dari sisi yang berbeda, memberikan hal yang nggak banyak dilihat oleh orang, dan Pak JK mengambil sisi-sisi itu. Saya mencoba membuat bridging untuk apa yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini semua dari Kanwil ya, ada 12 Kanwil ya tadi ya Mas Irfan ya. Ya, ada 12 Kanwil, ada yang satu Kanwil mengampu 4 atau 3 provinsi, dan ini sebenarnya tugas yang berat tapi sekaligus mulia. Pertama saya disclaimer tadi, yang kedua saya berterima kasih karena BPJS Kesehatan yang tadi dikatakan oleh Pak JK juga membuat orang lebih tenang. Ini saya alami, ibu saya usianya sekarang 77, baru saja operasi katarak. Dan senang sekali, karena apa? Semuanya nol biayanya. Bisa dibayangkan ini 10 tahun lalu. Tepuk tangan buat BPJS Kesehatan.
Dan ibu saya dengan rela hati senang sekali datang ke layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ke puskesmas, lalu ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit dirujuk ke tempat yang dimana operasi itu dilakukan. Rumah saya di Cijantung, di Jakarta Timur, lalu saya dapat rujukan di Rumah Sakit Harapan Bunda di Cijantung. Dan ini dalam proses seminggu ini pemulihan. Dan kemarin saya sudah WhatsApp ibu saya dan dia senang sekali karena ternyata apa yang diterima dari layanan kesehatan itu membuat penglihatannya menjadi lebih baik dan itu nol. Dan itu ungkapan terima kasih saya sebagai warga dan juga sebagai anak dari orang tua yang dapat manfaat. Nah, untuk itu saya sebenarnya ingin memperkuat, memberikan encouragement kepada BPJS Kesehatan yang dampaknya begitu besar. Tapi sayangnya seringkali gaung dan dampaknya itu tidak banyak terdengar di masyarakat. Itu karena apa? Tadi Pak JK menyebut soal sosialisasi. Ya. BPJS Kesehatan punya aplikasi yang sangat canggih, bahkan lebih canggih dari beberapa aplikasi kesehatan. Tetapi kenapa kok publik tidak tahu dan tidak memakai itu? Ini kan berarti ada sesuatu yang keren, ada publik yang butuh, berarti ada jembatan yang tidak dilalui itu. Nah, jembatan ini menurut saya salah satunya adalah media. Dan di sini saya akan bicara tentang bagaimana media bekerja supaya tadi apa yang keren dilakukan oleh BPJS Kesehatan bisa dipahami oleh publik dan publik mengapresiasi secara langsung. Nah, jembatan-jembatan ini yang kita harus bangun, dan untuk bisa membangun jembatan kita harus memahami gimana sih kerja-kerja jembatan itu, dalam hal ini media. Nah, dalam sesi ini kira-kira 30-40 menit saya akan membagi 3 bagian. Pertama, kita akan lihat publik kita sekarang tuh kayak apa. Gimana sih masyarakat kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa memahami, oh ekspektasi masyarakat seperti ini ya. Kalau kita melakukan sesuatu di luar ekspektasinya, pasti nggak akan match. Jadi pokok pertama adalah gimana audiens kita pertama. Satu pokok itu. Yang pokok kedua nanti saya akan sampaikan bagaimana media bekerja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu memahami, oke audiensnya begini, oh medianya bekerja begini nih. Saya harus bisa bekerja sama dengan media atau setidaknya menggunakan peran-peran media sebagai jembatan tadi karena saya sudah tahu bagaimana cara kerja media. Itu pokok kedua. Nah, pokok ketiga nanti akan saya sampaikan bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang rumit atau sulit atau krisis bahkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di BPJS Kesehatan. Tetapi ini harus kita antisipasi. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin akan membuat repot semuanya. Langkah apa yang harus dilakukan, tahapan apa yang harus ditempuh, dan bagaimana kita berrelasi dengan media. Pertama saya akan masuk bagaimana sekarang kita menghadapi audiens. Boleh share ditampilkan? Oke. Yang ingin saya katakan adalah audiens kita sekarang berubah dengan sangat drastis. Saya mengambil sebuah kutipan, boleh ditampilkan kutipannya? Ini kutipan yang saya ambil atau saya rasakan dan ini saya alami, mungkin Bapak Ibu juga mengalami 10 tahun terakhir. Bagaimana kita sekarang hidup di era mudah sekali memuja dan mudah sekali membenci pada saat bersamaan dan ribut karenanya di media sosial. Cek deh pengalaman Bapak Ibu 10 tahun terakhir. Banyak kita punya pengalaman paling besar soal ini, misalnya yang saya orang Jakarta, tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di BSD, tapi peristiwa-peristiwa di Jakarta itu sangat kuat memberikan gambaran ini. Saya flashback aja 2017, Pilkada DKI. Kita bisa merasakan bagaimana kita terkelompok-kelompok, memuja si A, membenci si B, dan ribut karenanya di media sosial, dan ramai sekali. Itu untuk hal-hal yang sifatnya ideologis atau hal-hal yang sifatnya politis. Tapi untuk hal yang remeh-temeh, kita juga senang sekali ribut di media sosial. Ini tabiat netizen kita. Saya test case saja di sini. Di sini siapa yang suka makan mie ayam? Oke. Mie ayam. Lumayan, Coba, lumayan. Banyak Mas, sebelah sana Mas. Saya tanya, siapa yang makan mie ayam kuahnya dicampur? Oke, bertobatlah kalian semua karena kalian keliru. Ini satu mazhab yang ya ramai di media sosial. Siapa yang makan mie ayam kuahnya dipisah? Nah, ini mereka ada yang di jalan yang benar.
Kenapa mie ayam kuahnya dipisah dan kenapa tidak dicampur? Kalau dicampur namanya bukan mie ayam. Apa Mas? Mie kuah. Iya. Mie ayam pada prinsipnya itu kuahnya dipisah itu sebagai aftertaste. Jadi kalau kita makan mie ayam itu kan berbumbu sekali ya. Untuk makan makanan yang lain, kita harus menetralkan lidah kita dengan kuah itu. Nah kuah itu membuat lidah kita netral, sehingga kita makanan-makanan lain itu menjadi rasanya bukan rasa mie ayam, tapi rasa itu. Itu mazhab yang benar katanya. Dan ini kita ribut di media sosial karena ini. Banyak, cek deh. Wah mie ayam pisah, mie ayam campur. Ini mie ayam. Sekarang siapa yang suka bubur ayam? Bubur. Siapa yang bubur ayam makannya diaduk? Wah, bertobatlah kalian. Karena kalian merusak estetika bubur ayam. Bubur ayam itu makannya dari pinggir, pelan-pelan dirasakan satu-satu. Bukan blak. Dan kita ribut ini semua di media sosial. Saya hanya memberi anekdot ini tuh memberi contoh. Untuk hal yang remeh-temeh, hal-hal yang biasa, kita ribut luar biasa, apalagi untuk hal-hal yang prinsip. Di politik tadi misalnya. Nah ini situasi audiens kita sekarang. Nah Bapak Ibu di wilayah atau Bapak-Bapak direksi di sini, ketika memahami ini lalu berpikir, oh strategi kita menghadapi audiens seperti ini harusnya gimana ya? Tapi sebelum masuk situ pertanyaannya adalah, kenapa audiens kita mudah sekali memuja, mudah sekali membenci, dan ribut karenanya di media sosial? Ini kenapa? Ini pertanyaan yang buat banyak orang nggak menemukan jawabannya, tapi jawabannya lewat data yang berikut ini. Kenapa orang Indonesia ribut di media sosial untuk segala macam urusan? Data ini menjelaskan berapa lama rata-rata kita menggunakan sambungan internet dalam hidup kita. Rata-rata itu hampir 8 jam. Dan ini terkonfirmasi dengan sangat mudah. Siapa yang tadi bangun tidur nyari kening istrinya? Siapa yang bangun tidur nyari HP? Langsung ketawa. Atau sebelum tidur, siapa yang sebelum tidur cari kening istri atau cari kening suami? Nggak ada. Siapa yang sebelum tidur megang HP? Nah ini terkonfirmasi. 8-9 jam, mungkin kita lebih dari itu. Ini fakta satu hal yang menjelaskan audiens kita. Fakta keduanya adalah, selama 8 jam, orang berinternet itu ngapain aja? Ternyata 3 jam 18 menit, hampir 4 jam dipakai untuk asik bermedia sosial. 3 jam 18 menit. Coba cek harian kita. Mungkin rata-rata dari kita lebih. Apalagi yang ngelola online shop ya. Pasti lebih lama lagi. Tapi bayangan ini memberikan penjelasan kenapa kok orang Indonesia atau audiens kita itu mudah sekali ribut di media sosial. Karena keributan ini, Indonesia itu dikategorikan sebagai ras paling kuat di bumi. Netizen Indonesia adalah netizen paling kuat di bumi untuk urusan media sosial. Kasus terakhir adalah wasit timnas lawan Bahrain. Itu wasitnya udah nggak bisa apa-apa, udah ampun-ampunan tuh. Karena apa? Dirujak tuh kalau kata netizennya, dikejar sampai hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kewasitannya, sampai semir rambutnya ditanya tuh kayak apa, hal yang nggak relevan. Tapi itulah netizen Indonesia. Nggak tahu, mungkin waktu luangnya banyak banget. Nah ini gambaran audiens kita sekarang. Dari gambaran ini kemudian kita berpikir, oke, audiens kita sangat heavy di media sosial, dengan digital, dengan internet, maka strategi komunikasi untuk membangun jembatan tadi harus mempertimbangkan ini. Media digital kah? Atau saluran yang terkait dengan platform-platform di media sosial kah? Apakah cukup works dari teman-teman di BPJS untuk bisa menjangkau audiens kita? Ini insight yang kita dapat atau kami dapat, dan ini juga menyesuaikan juga bagi kami untuk media itu berubah. Audiens juga berubah. Nah data berikutnya next. Ini insight untuk Indonesia. Tapi insight ini masih kalah dengan insight kepesertaan BPJS. Itu BPJS itu kayaknya paling banyak yang mampu mengumpulkan data warga Indonesia sampai 278 juta. Itu luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Kalau dari sisi angka, kemampuan mengelola data dalam konteks big data, ini nggak ada yang mengalahkan. Tadi ada dari Indosat tadi ya, dari Pak Komisioner Pak Wijayanto, tapi sudah pergi. Indosat mungkin nggak lebih dari 100 juta kali. Telkomsel bahkan
Atau PLN mungkin nggak lebih dari itu, meskipun semua orang tersambung dengan PLN, tapi BPJS punya data yang gede banget tentang itu. Nah, angka ini ingin menjelaskan adalah bagaimana pengguna media sosial di Indonesia, lalu apa komparasinya dengan populasi. Angka ini menjelaskan kenapa kok pertanyaan tadi, orang di Indonesia, netizen di Indonesia mudah sekali memuja, mudah sekali membenci dan ribut karenanya di media sosial. Karena waktunya luang dan waktu luang yang dipakai untuk beraktivitas di media sosial. Sering dikatakan Indonesia itu oleh media asing sebagai the capital city of Instagram, the capital city of TikTok, the capital city of sekarang X misalnya yang lagi rame banget. Dan X itu atau Twitter itu berterima kasih banyak kepada Indonesia karena Indonesia menyumbangkan banyak kosakata yang nggak pernah dibayangkan oleh X. Misalnya cool tweet. Masih ingat Bapak Ibu cool tweet? Kuliah tweet. Wah, itu cuma ada di Indonesia. Yang paling heboh lagi di Indonesia ada namanya tweet war. Wah, itu jadi hal yang kemudian disumbangkan oleh Indonesia karena tadi heavy-nya audiens kita menggunakan media sosial. Next, di luar itu, selain media sosial, kita punya bayangan lain, bisa di next, bagaimana selain media sosial atau platform-platform di media sosial, kita punya data ini juga. Ini yang beri gambaran kenapa audiens kita juga riuh rendah, rame dan sebagainya menggunakan media sosial. Ada 47.000 media di Indonesia. Itu gede banget. Kenapa? Karena pasca reformasi itu nggak ada SIUP, surat izin untuk izin penerbitan. Sekarang orang dibebaskan aja bikin media. Dan dari 47.000 diantaranya itu adalah 43.000 diantaranya adalah media digital. Tapi sayangnya, ini angka 2017, hanya 168 media saja yang terverifikasi. Apa maknanya terverifikasi? Terverifikasi itu satu, dia sebagai organisasi media menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya menggunakan kode etik yang diatur oleh undang-undang pers. Itu satu. Yang kedua, organisasinya diverifikasi oleh dewan yang namanya Dewan Pers. Yang ketiga, organisasi itu memiliki penanggung jawab, punya kantor, punya legal standing, dan punya karyawan yang bisa dibuktikan dengan karya-karya jurnalistik. Artinya, ini minor sekali. Dari 47.000 media, hanya 168 media yang terverifikasi. Tentu saja Kompas.com ada di situ. Kompas Group ada di situ. Tapi 47.000 yang lain itu walahu alam. Itu kenapa juga kadang-kadang kita bisa membayangkan ini media kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Dan semakin dia tumbuh, semakin dia punya manfaat, semakin dia punya dampak ke publik, dia akan punya jangka panjang. Tapi banyak media sekarang tidak melakukan itu atau tidak punya kemampuan itu. Artinya dari 47.000 ini mungkin yang benar-benar media dan bekerja secara sehat dalam sisi bisnisnya itu mungkin nggak lebih dari 1.000 aja, nggak lebih dari itu. Yang terverifikasi sekarang sudah ada peningkatan di tahun ini 2024 sekitar mungkin 800 sampai 900 media dan itu bagus. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berelasi atau merespon pemberitaan dari sebuah media, please cek pertama dulu medianya. Jangan kita put effort gede banget untuk sebuah pemberitaan di media yang sebenarnya medianya bukan media apa-apa. Cuman gangguan aja. Kalau cuman gangguan lebih baik didekati secara personal. Ini kenapa sih lo ganggu aja gitu. Tapi kalau media benar atau media yang terverifikasi, ini put effort yang lumayan untuk lihat kenapa dia melakukan pemberitaan ini. Ada apa sebenarnya? Apakah kita kurang memberikan keterangan atau kurang memberikan penjelasan sehingga beritanya mungkin tidak cover both side atau beritanya tidak proper. Jadi dengan mengetahui media-media mana yang punya kredibilitas, punya verifikasi, kita bisa melihat sebenarnya dan berstrategi ketika kita menghadapi situasi yang nggak menyenangkan ketika berhadapan dengan media. Karena begini, tidak semua pemberitaan media harus direspon. Apalagi yang cuma menyebut diri sebagai media gitu. Tapi kalau media-media yang punya verifikasi, please dicek dan harus membuat respon yang tepat. Nggak harus cepat, tapi yang tepat. Nah, tepat itu ukurannya bisa waktu, bisa juga kebijakan. Next, ini pokok pertama yang saya sampaikan. Audiens tadi, audiens kita berubah dengan hadirnya media sosial, dengan hadirnya media digital. Nah, pokok kedua ini saya menjelaskan gimana sih media bekerja. Supaya Bapak Ibu kalau nanti berelasi dengan media, kira-kira masuknya tuh gampang.
bridgingnya tuh enak, ketemunya tuh langsung gitu, nggak kagok-kagok. Nah, sebelum masuk ke sini saya kasih gambar ini dulu. Bapak Ibu lihat dan coba baca. Apa reaksi Bapak Ibu terkait gambar ini? Ada yang komentar? Jangan Utrik lah, Utrik kan wartawan. Ya, Ibu di mana? Hoax. Ibu siapa nama? Ibu Ari. Iya. Kenapa Bu Ari menyebut ini hoax? Sebentar, mic-nya akan disamperin Pak. Oke, oh ini. Oke, Silakan silakan Bu, Ya. silakan. Ya, boleh nih Bu Ari, menarik nih. Silakan Bu Ari. Karena pada zamannya Pak Soekarno belum ada internet. Tepuk tangan buat Bu Ari. Bu Ari kalau mau daftar jadi wartawan Kompas, saya rekomendasikan. Karena apa yang diungkapkan oleh Bu Ari adalah cerminan dari sikap dasar sebagai wartawan, yaitu skeptis. Nggak mudah percaya, ragu-ragu, nggak telan mentah-mentah aja. Sayangnya mayoritas audiens kita di luar sana nganggap ini sebagai kebenaran juga. Wah, hebat ya Soekarno ya. Karena mungkin, wah dia founding father, gila bisa ngomong ini loh. Padahal internet belum ditemukan. Kan konyol sebenarnya. Saya dulu wartawan kampus, Mas Wisnu. Oh, tepuk tangan Bu Ari, wartawan kampus pantesan. Wah, nggak jadi saya tawarin jadi wartawan Kompas. Wartawan kampus lebih sejahtera kayaknya. Kampus dan Kompas dikit-dikit. Oke, ini sikap dasar yang dimiliki oleh wartawan. Kadang-kadang, makanya tadi 2017, 2019, kita lihat ini berseliweran di media sosial kita. Atau di WhatsApp grup kita. Ada gambar tokoh, ada kutipan, dan karena gambar tokoh dan kutipan yang belum jelas kebenaran, kita ribut semuanya. Berantem, WhatsApp grup pecah. Siapa sini yang WhatsApp grupnya SMA atau alumni kuliah pecah waktu 2017-2019? Yang ketawa nih pasti WhatsApp grupnya pecah. Atau ada WhatsApp grup yang ada si A tapi nggak ada yang lain tapi isinya semuanya. Atau WhatsApp grup tanpa dia, ada WhatsApp grup dengan dia. Nah ini terjadi. Kita dipecah belah karena hal-hal yang kayak gini. Hanya karena kita nggak bisa berpikir kritis, skeptis. Yang ingin saya katakan di sini adalah gimana media bekerja. Media itu bekerja dengan satu prinsip dasar, yaitu berpikir kritis dengan cara skeptikal. Nggak mudah percaya, harus meragu-ragu. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Jadi skeptisnya bukan buat gaya-gayaan kalau wartawan itu, tapi dia sarana untuk mencari kebenarannya. Dan ini dikatakan oleh next slide, oleh sebuah buku yang ditulis oleh Bill Kovac dan Tom Rosenthal yang mengatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pertama dari jurnalisme adalah pada kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu melihat media atau so-called media yang dalam pekerjaannya dia tidak mencari dan menemukan kebenaran, apalagi udah tahu dia salah nggak melakukan koreksi, please hindari media itu. Karena apa? Kewajiban dan tanggung jawab pertama media atau jurnalisme adalah pada kebenaran. Kalau dia menulis salah, dikoreksi nggak mau, diberikan klarifikasi nggak dengar, diminta hak jawab nggak diberikan, berarti bisa dikatakan dia tidak memegang prinsip dasar jurnalistik ini. Karena ini prinsip klasik dari jurnalisme yang membantu kita atau membantu wartawan bisa melaksanakan tugasnya secara tepat. Ini panggilan wartawan, jurnalisme di seluruh dunia. Kewajiban dasarnya atau kewajiban pertamanya adalah pada kebenaran. Nah, kebenaran kalau dalam media itu ditempuh dengan 3 metode. Ini mirip-mirip metode akademik. Pertama adalah dengan research. Tadi Pak Yusuf Kala menyebut artificial intelligence ya. Sekarang riset dengan artificial intelligence gampang sekali. Kayak tadi saya batuk-batuk atau mata berkunang-kunang itu tanya Copilot atau tanya ChatGPT gitu langsung dijelaskan tuh. Panjang, oh ini mungkin karena kelelahan atau tatapan layarnya terlalu banyak, butuh istirahat jeda tiap 2 jam. Nah itu langsung dapat keterangan semua tuh, tanpa saya harus tanya ke konsultasi dokter misalnya. Oh langsung, dan saya praktekkan manjur. AI, riset sekarang melakukan itu. Wartawan sebelum bekerja atau sebelum ke lapangan, dia harus membekali dirinya dengan riset. Misalnya mau ada jumpa pers BPJS Kesehatan itu, evaluasi 2024. Capaian-capaian dan sebagainya. Sebelum datang ke wilayah atau ke tempat jumpa pers, biasanya wartawan akan riset dulu. Untuk bekal dia bertanya. Nah itu metode pertama. Metode kedua, wartawan sebelum dia datang ke lapangan atau setelah dia mendapatkan hasil riset,
metode yang dilakukan kedua adalah observasi. Observasi ini sesuatu yang wajib dilakukan karena riset aja nggak cukup buat wartawan jadiin berita. Ini metode kerja yang kedua. Nah, riset sudah, observasi dilakukan dengan 3 cara. Pertama, observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi diam-diam. Yang observasi diam-diam ini investigasi. Biasanya wartawan itu datang ke lokasi, misalnya mungkin 5 atau 4 tahun lalu masih kita lihat antrian yang sendal-sendal di puskesmas itu ya. Dan fotonya juga banyak tuh kadang-kadang, karena orang mau ngantri untuk layanan kesehatan di puskesmas misalnya. Untuk mengetahui situasi yang sesungguhnya, wartawan bisa menempuh 2 metode yang dia observasi langsung, dia menjadi pengantrinya, ikut naruh sendalnya di situ untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan, atau dia menjadi pengamat di situ, dan itu disebut sebagai observasi tidak langsung. Dia nunggu aja, duduk gitu, nunggu sendal ini geser berapa lama. Nah, dia hanya jadi pengamat. Dan mayoritas observasi atau kerja-kerja jurnalistik itu observasi tidak langsung. Liputan sepak bola itu observasi tidak langsung. Liputan tinju itu observasi tidak langsung. Tapi saya punya pengalaman, tadi ditanyakan juga soal Aceh, saya pernah tugas ketika kita belum berdamai dengan GAM, tahun 2003. Dan itu saya kategorikan sebagai observasi langsung. Sebelum berangkat saya dibekali untuk belajar tentang bagaimana survival di hutan selama 2 minggu tanpa berkoneksi dengan orang lain. Itu diajarin di Mabes TNI. Dan waktu berangkat saya diberikan seragam tentara juga, diberikan bekal dan helm baja itu. Karena apa? Karena di lapangan nanti pelurunya peluru tajam. Dan itu saya berangkat, saya deg-degan juga waktu itu. Dan itu observasi langsung. Dan saya berperan merasakan bagaimana perasaan, bagaimana situasi, bagaimana tekanan yang terjadi di antara para prajurit sebelum berangkat. Waktu itu saya berangkatnya tidak dari Jakarta tapi dari Surabaya. Naik KRI. Lunasnya datar lagi, bisa dibayangkan lunas datar itu. Kalau lunasnya yang tajam gitu kan dia lebih cepat. Ini lunas datar. Kenapa lunas datar? Dia membawa alat perang, bawa tank, bawa amfibi semuanya. Dan waktu itu harus mendarat di Samalanga, daerah yang sangat merah atau bisa dikategorikan hitam untuk pelatihan pusat GAM. Dan waktu itu kita harus mendarat sebelum matahari terbit. Karena apa? Di balik bukit itu matahari akan muncul. Kalau setelah matahari terbit kita baru mendarat, kita akan kelihatan dari ujung bukit dan bisa ditembakin semua dari atas. Dan kita waktu itu mendarat jam 2 dini hari, seperti tadi saya bangun pagi. Jam 2 dini hari persiapan kapal dengan skoci yang diturunkan sama tank yang amfibi itu, dia jalan menuju pantai dan kemudian kita mendarat persis setengah 5 pagi sebelum matahari terbit. Dan itu saya mengalami perasaan bagaimana tidak amannya, tidak nyamannya, dan ketakutan luar biasa ketika kita keluar dari KRI itu untuk menuju daratan yang kita tahu bahwa itu pusat GAM. Kemudian itu menjadi tulisan yang sangat partisipatif karena saya terlibat langsung menjadi wartawan yang mengalami langsung, dan itu kemudian saya cerita bagaimana pengalaman menjadi tentara yang saya menjadi sangat berempati kepada prajurit-prajurit 1, prajurit 2, kepala regu dan sebagainya, karena mereka dalam posisi yang paling khawatir dengan situasi itu karena dia yang ada paling depan. Dan karena itu pendaratannya baru dilakukan setelah ada keputusan pemerintah mengeluarkan darurat militer, artinya terkatung-katung. Maka waktu itu harusnya mendarat 7 hari, kita baru mendarat di hari ke-12. Apa efeknya? Bekal kita kurang di kapal. Nah, karena kurang, kalau di tentara itu ada T1, T2, dan T3. Itu kotak makan yang kalau kita pakai, itu biasanya kalau dalam situasi darurat dan kita panasi aja dengan parafin, lalu kemudian kita bisa makan. Itu dimakan di kapal. Yang harusnya jadi tempat atau dipakai ketika kita survival. Itu resikonya. Tapi akhirnya pendaratannya dengan baik dilakukan meskipun ada 2 yang meninggal karena kapalnya tergulung ombak. Dan kemudian kita bisa merangsek ke dalam dan memukul mundur GAM. Itu kira-kira bulan Mei atau Juni 2003. Sebelum setahun kemudian upaya untuk perdamaian itu dirintis dan kemudian tsunami tadi yang mempercepat menurut Pak Yusuf Kalla untuk bisa kita berdamai dengan Aceh. Itu observasi langsung. Dan gak banyak wartawan bisa melakukan itu karena kadang-kadang gak perlu. Tapi observasi yang langsung misalnya sederhana kayak gini. Saya lama jadi wartawan politik dan liputan politik itu biasanya penuh manipulatif lah, itu sering. Misalnya nih ada 2 debat nih, ini
Ini politisi A, ini politisi B. Politisi A mengatakan di luar hujan. Wah, dengan argumentasi segala macam. Politisi B mengatakan di luar tidak hujan. Nah. Terus di sini wartawan. Wartawan harus mengutip yang mana? Sesuai fakta. Fakta yang mana nih? Benar tadi sesuai fakta. Fakta yang mana? Sorry? Oke, Pak siapa namanya? Pak Sis, oke. Tepuk tangan buat Pak Sis. Wah, ini jadi bakat jadi wartawan. Betul, wartawan nggak harus mengutip politisi A dan politisi B. Yang harus dilakukan wartawan adalah keluar dari ruangan ngelihat di luar. Di luar ternyata gerimis. Ya, gerimis hujan atau enggak? Enggak dong, kalau hujan nggak dikasih nama gerimis. Jadi intinya adalah politisi A ada benarnya, politisi B ada benarnya. Di luar hujan, ya ada air turun dari langit kan hujan kan? Politisi mengatakan enggak hujan, itu gerimis. Dua-duanya benar. Nah, politisi seringkali menggunakan daya manipulasinya itu untuk mengelabui wartawan. Nah, wartawan yang benar itu tidak mengutip A, tidak mengutip B, mentah-mentah dan memberitakan dengan alasan cover both side atau cover all side, tapi dia keluar dari ruangan lihat, oh di luar gerimis, meskipun politisi A mengatakan hujan, politisi B mengatakan gerimis. Tinggal publik yang akan menentukan. Ini kerja media atau kerja wartawan. Metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah interview. Jadi risetnya oke, observasinya oke. Wartawan kalau di lapangan ciri-cirinya itu ngeyel. Riwil gitulah kalau orang-orang sering berhadapan dengan media. Ini nanya mulu sih ya. Ya itu memang cirinya. Karena dia nggak mudah ditaklukkan, nggak mudah percaya begitu aja. Misalnya Bapak Ibu ngasih data riset gitu. Risetnya minta dong data mentahnya biar kami cek, diolah. Oh, nggak boleh. Nah ini berarti ada yang ditutupi misalnya. Itu wartawan seriwil itu. Misalnya sebuah acara gitu, narasumber mengutip tokoh gitu. Tokohnya bisa dikontak nggak? Wartawan sering nanya. Untuk memastikan benar nggak tokohnya ngomong itu. Jangan-jangan cuma diklaim aja tuh. Nah ini seriwil itu. Nah apa guna interview atau wawancara? Wartawan melakukan interview itu bukan buat gaya-gayaan ya biar narasumbernya lengkap aja. No. Interview dilakukan untuk satu klarifikasi atas data riset yang dimiliki, atas observasi yang dia lakukan. Benar nggak hasil riset kami? Benar nggak observasi kami? Kalau diklarifikasi, oh benar, oke, sahih atau valid, itu kebenaran didapat. Fungsi interview yang kedua adalah melakukan konfirmasi. Mengkonfirmasi adalah cara untuk mencari kebenaran juga. Oh benar nggak sih yang kami temukan bahwa ada 2 juta orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat dan nilainya sekian. Itu kita konfirmasi. Yang ketiga itu verifikasi. Kita udah dapat risetnya, udah dapat observasinya, kita udah yakin nyaris benar, tapi kita masih butuh otoritas yang mengatakan ini benar. Itu verifikasi. Nah, 3 metode ini dengan tertib harusnya dilakukan oleh wartawan. Tapi sayangnya banyak wartawan atau banyak so-called media gitu mengabaikan ini. Untuk alasan kecepatan, virality dan sebagainya. Sehingga mengabaikan yang benar. Untuk mengejar apa? Yang viral. Kenapa orang ngejar yang viral? Di digital, viral itu nilai ekonominya tinggi. Makin banyak berita viral atau makin banyak orang ngeklik artikel, itu bisnisnya makin gede. Tapi efeknya adalah itu tidak sustain. Tidak sesuai dengan prinsip sustainability dalam bisnis. Karena apa? Ya selalu yang datangnya cepat pasti akan turunnya juga cepat. Dan orang akan sebel juga tiap hari, wah ini viral-viral terus sih. Bener gak sih? Semakin viral harusnya semakin kita tidak yakin bahwa itu berita benar. Karena pada prinsipnya hidup tuh ya landai-landai aja. Nggak ada hidup yang begini terus tuh. Kalau begini terus patut diduga itu hidupnya penuh drama itu. Bukan penuh realita. Itu prinsip yang saya pahami aja. Dalam proses pencarian berita, kita juga merasa itu. Kalau ada berita begitu bombastis, wartawan biasanya langsung, gue nggak percaya nih. Too good to be true itu sesuatu yang benar. Jadi kalau kita ngerasa, oh ini kok logis semua ya dan keren semua ya. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Itu ciri yang dimiliki oleh wartawan yang menjadi prinsip dasar untuk kemudian dia punya sikap. Dan ini saya rangkumkan next sebagai ini. Apa yang kemudian ini juga prinsip yang membuat kita wartawan tuh punya energi terus untuk bekerja. Apa yang membuat wartawan tuh nyari berita nggak usah disuruh aja datang. Biasanya berpegang pada nilai-nilai berita ini. Ada 10 nilai berita. Magnitude, pengaruh, ya misalnya gempa tsunami di Aceh itu gila, itu berita sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan 20 tahun dari sekarang tuh jadi berita. Karena apa? Pengaruhnya luar biasa gede.
makin berita itu punya magnitude, makin punya pengaruh. Wartawan gak usah disuruh, wartawan gak usah diminta datang, dia akan meliput dengan rela dan memberitakannya terus menerus. Yang kedua adalah ada dampaknya nggak, impactnya nggak dari sebuah peristiwa atau berita itu atau angka itu. Kalau ini ada, wartawan akan berangkat. Yang ketiga adalah signifikan, penting nggak peristiwa ini, penting nggak jumpa pers ini, penting nggak rilis ini. Kalau dia ada unsur kepentingannya dan dianggap punya nilai, kemudian wartawan akan liputan. Yang berikutnya adalah aktual atau sedang terjadi. Peristiwa yang terjadi hari ini nilai beritanya jauh lebih tinggi dari berita yang kemarin. Misalnya banjir di Bandung udah sehari 2 hari yang lalu. Hari ini mungkin peristiwa ikutannya, tapi di hari pertama terjadi itu beritanya nilainya tinggi banget. Lalu berikutnya adalah prominence atau tokoh. Tokoh itu bisa digambarkan, ini acara menjadi meriah karena salah satunya semua direksi hadir di sini. Yang kedua ada Pak Yusuf Kalla, wakil presiden ke-10 dan ke-12 datang. Artinya orang penting atau tokoh itu menambah nilai dari sebuah berita atau dari sebuah peristiwa yang bisa dianggap berita. Itu kenapa kadang-kadang acara-acara yang nilai beritanya rendah biasanya menempelkan tokoh-tokoh terkenal, selebriti kah, biasanya launching produk tuh. Produknya mungkin biasa aja, diundanglah selebriti yang sedang kena kasus gitu. Supaya apa? Wartawan berbondong-bondong datang untuk efek pemberitaan, tapi ketika wartawan datang, dia nggak mewawancarai produk yang di launching, tapi wawancara kasusnya si wartawan itu. Tapi ya nggak apa-apa, dia dapat efek peristiwa di mana pesohor atau entertainer itu datang, itu udah dijadikan kendaraan to riding the wave. Yang berikutnya adalah kedekatan, proximity. Saya merasa berita BPJS Kesehatan itu nilai beritanya selalu tinggi. Kenapa? Dekat dengan masyarakat. Semuanya kena deh. Saya sebagai salah satu pemimpin di perusahaan gitu ya, ketika BPJS mengeluarkan layanan dan kita bisa memilih layanan yang lebih baik untuk karyawan, kami menggunakan itu untuk apa? Ketenangan. Layanan kesehatan yang diberikan setara untuk semua itu menjadi bagian dari ketenangan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tadinya kami punya asuransi sendiri di kantor, bahkan kami punya klinik sendiri, ada dokter-dokter di perusahaan. Sekarang klinik itu sepi dan berkurang karena semua udah bisa merujuk ke layanan di wilayahnya. Saya tinggal di Serpong, di Nusa Loka. Di situ ada puskesmas Rawa Mekarjaya. Itu belum lama puskesmasnya. Kira-kira pas akhir pandemi. Dan sekarang puskesmasnya rame. Karena orang langsung merujuk ke situ ketika dia dapat informasi dan harus melakukan tindakan kesehatan dan dijadikan rujukan di situ, dan puskesmas menjadi hidup. Dan itu kabar yang menggembirakan sebenarnya. Layanan tingkat pertama di wilayah yang bisa diakses oleh masyarakat itu ternyata aksesibel dan layanannya baik, dan itu membuat kami ngerasa ada kedekatan di situ, proximity. Yang berikutnya adalah konflik. Nah, ini kenapa setiap ada kisruh gitu ya, atau ada pertentangan satu pihak dengan pihak lain, itu nilai beritanya tinggi. Gak hanya kisruh. Di sini siapa penggemar MU? Nggak ada yang ngaku ya, karena udah kalah terus ya. Berita olahraga, nilai berita pertamanya adalah konflik. Kenapa si A lawan si B? Negara A lawan B. Besok kita Indonesia lawan Jepang, lawan Arab Saudi ya. Dan kita akan mendapat tiket atau tidak dari nanti itu akan seru, bukan hanya soal pertandingannya seru, menghibur, enggak. Konfliknya pasti akan diruntut oleh wartawan tuh. Jejak pertandingan Indonesia dan Jepang dari tahun ke tahun, kita menang berapa kali, kalah berapa kali, itu kan kayak kita berantem aja tuh dengan Arab Saudi dan sebagainya. Itu akan jadi berita yang nilai berita terbesarnya adalah konflik. Yang berikutnya adalah unik atau janggal atau nggak umum. Hal-hal yang unik, hal-hal yang nggak umum itu punya nilai berita yang tinggi. Dan ini nature aja sih manusia. Kayak tadi perspektif lain yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, buat orang yang mendengar, menarik. Nah, soal perspektif ini saya pernah bikin berita yang unik dan Pak Yusuf Kalla suka sekali. Dan bahkan ketika Pak Yusuf Kalla tidak lagi jadi Wapres ke-12, waktu itu datang ke Kompas, minta print out dari koran yang menuliskan cerita Pak Yusuf Kalla yang nulis saya waktu itu. Ceritanya adalah waktu itu Presiden Republik Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu tahun 2007 atau 2008 mengundang untuk presidential lecturer dari Muhammad Yunus, penerima Nobel untuk Grameen Bank, datang ke istana ngomongin soal bagaimana penanganan kemiskinan di istana,
ngomongin kemiskinan, penanganan kemiskinan dilakukan di Istana Negara. Semua pejabatnya dress code-nya PSL lengkap. Jadi jas warna gelap, pakai setelan dan pakai dasi terikat. Semua melakukan itu kecuali Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla cuma pakai kemeja putih, digulung, bajunya dikeluarkan, dia datang dan dia aneh sendiri. Dan menurut saya itu yang paling tepat. Ngomongin kemiskinan dengan jas pakai dasi itu kayaknya nggak tepat deh. Dan pada saat yang bersamaan Grameen Bank Pak Muhammad Yunus itu datang dengan pakaian yang mirip dengan Pak Yusuf Kalla, dengan kemeja lengan panjang digulung dan pakai rompi, layaknya hidup di tropis. Nah waktu itu ya berita tentang presidential lecturer-nya saya jadikan berita apa yang harus ditangani oleh pemerintah untuk menghadapi kemiskinan. Tapi saya bikin side story tentang anehnya Pak Yusuf Kalla di Istana Negara sore itu. Jadi berita itu malah berita yang paling banyak pembacanya. Dan waktu itu saya di WhatsApp oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Rusia, namanya Pak Hamid Awaludin waktu itu, stafnya Pak JK waktu itu. Dia WhatsApp waktu saya ke saya, "Nu, tulisanmu berani banget, tapi bagus." Itu harusnya kayak gitu. Nah kemudian berita itu diminta oleh Pak JK kemarin sudah menuntaskan tugas sebagai wakil presiden ke-12 dan minta, saya mau ke Kompas, saya minta print out dari koran yang cerita tentang saya nggak pakai jas sementara seluruh menteri, seluruh presiden, seluruh anggota rapat kabinet pakai jas. Dan itu uniqueness itu di situ. Nilai beritanya tinggi. Makanya kalau ini kumpulan warnanya hijau semua saya kelihatan unik jadi pakai baju merah. Tapi saya bersyukur karena ada tadi kapal tadi ya. Ini saya kebetulan aja nih pakai baju merah aja. Yang berikutnya adalah nilai berita itu yang menjadi pemikat juga adalah human interest. Hal-hal terkait manusia, kemanusiaan, dramanya, realitanya, kecemasannya, kesedihannya, duka manusia itu nilai beritanya tinggi. Karena itu dekat dengan pengalaman kita. Dan BPJS Kesehatan pasti punya cerita itu banyak banget. Kegembiraan orang setelah mengalami operasi misalnya seperti ibu saya akan mengunjungi ibu saya hari Minggu besok karena udah persis 12 hari setelah operasi, ingin lihat dampaknya dan cerita human interest itu tinggi. Nah yang terakhir, tapi banyak media yang terverifikasi itu nggak memainkan ini, seks. Itu beritanya nggak ada berita apapun kalau wartawan pengen beritanya dibaca terkait seks itu beritanya tinggi. Dan semua unsur berita ini harus nempel di setiap berita yang dibuat oleh wartawan. Kalau enggak, pasti beritanya enggak menarik. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira berita apa terakhir atau berapa waktu terakhir yang mengandung hampir semua unsur nilai berita ini? Sehingga membuat wartawan itu liputan terus itu, bikin beritanya. Masih Boleh. ingat? Mungkin ada yang mau sharing? Ya? Ada yang tahu? Coba. Berita Boleh apa? Coba sebelah kiri panggung, masnya tolong Kira-kira dibantu. berita apa? Saya punya contoh kasus yang gede banget dan itu beritanya berbulan-bulan tuh berjalan. Hah? Boleh? Yang keras mas? Boleh dibantu mic-nya mas? Oke. Agus. Apa? Agus. Agus yang mana nih? Agus Salim katanya. Agus Salim, mana saya nggak tahu nih Agus Salim. Oh, Yang media mata buta. Oke. Tapi yang ingin saya gambarkan misalnya yang konflik dan kita melihat itu panjang banget. Kalau kita lihat kasus Freddy Sambo, ini semua mengandung unsur ini enggak? Itu kenapa wartawan nggak usah disuruh aja liputan, sidang dari hari ke hari, datang ke lokasi, melihat bagaimana polisi melakukan penyidikan, semuanya karena apa? Mengandung semua unsur berita ini. Jadi kalau teman-teman di wilayah gitu ya, atau di fungsi kehumasan ingin buat rilis atau bikin jumpa pers, please pastikan ada nilai berita nggak dari apa yang mau dirilis itu. Kalau ada, highlight dan kemudian keluarkan di kalimat-kalimat pertama supaya Pak wartawan langsung connect dapat ini jadi berita. Ini dari sisi media. Tapi riset terbaru ada dari sisi audiens. Apa yang punya value atau dianggap berita itu menarik oleh media. Ini dari Reuters Institute yang melakukan research dan membuat report di 2024 kemarin bulan Agustus. Ada 8 hal yang membuat kenapa orang mau membaca berita atau connect dengan artikel yang dibuat. Pertama adalah dia memberikan update. Update itu bisa macam-macam, bisa kabar buruk, kabar baik. Misalnya update BPJS Kesehatan akan naik biayanya. Wah itu beritanya pasti akan tinggi tuh.
Dan orang akan bertanya, oh berapa naiknya, siapa yang akan menanggung dan sebagainya. Itu memberi update. Yang kedua adalah mengeducate me, memberikan pengetahuan atau pembelajaran kepada kita. Itu berita itu akan punya nilai yang tinggi di mata audiens. Yang ketiga adalah memberikan perspektif. Itu tadi yang Pak JK tuh, perspektif yang lain. Sementara dulu kita ingin semua keteraturan dan pelan-pelan respon, Pak JK bilang lebih cepat, lebih baik. Nah, meskipun waktu itu juga nggak dibeli oleh audiens pada keseluruhan, tapi dia memberi perspektif yang berbeda perspektifnya. Berikutnya adalah berita itu atau konten itu membantu dia. Misalnya gimana sih mendapatkan layanan kesehatan di tingkat pertama. Nah, berita-berita kami macam itu pembacanya banyak dan itu terus menerus sepanjang tahun. Diposting 3 tahun lalu sampai sekarang pembacanya masih ada. Berikutnya, berita itu membuat kita terlibat dalam komunitas, keep me engaged, atau merasa jadi bagian dari sebuah komunitas. Yang ke-6 itu memberi inspirasi kepada kita. Berita yang inspiratif itu salah satu yang membuat pembaca itu mau stick di situ dan membaca. Yang 2 terakhir adalah membuat kita terkoneksi, terhubung. Yang terakhir adalah divert me, atau memberikan hiburan. Kadang-kadang berita itu, ya kadang-kadang gak ada isinya, tapi setidaknya dia membuat saya tersenyum, itu udah penting. Membuat persoalan yang banyak banget dan gak kelar-kelar gitu ya. Ini membuat saya rileks sedikit, itu punya nilai berita. Nah, gabungan antara news value sama audience value ini, kita menjadikannya ini bagian dari cara kerja media. Bagaimana media bekerja? Kalau digabung tuh ada 10 news value, ada 8 audience value, dan didasari oleh sikap dasar skeptis. Kita terpesona dengan orang karena menarik, wah ini ceritanya, wah keren banget, ini inspiratif sekali. Tapi nggak telan mentah-mentah begitu aja. Bertanya, ini benar nggak ya? Ini logiknya masuk nggak ya? Kayak tadi Pak JK, sekali lagi kasih contoh Pak JK, yang saya baru ngeh, ternyata orang-orang desa atau orang-orang di daerah-daerah yang lebih tradisional, itu logikanya lebih benar dibanding orang kota yang soal tadi. Pertama dia mau sehat ya datang ke layanan terdekat, itu adanya dukun, ke dukun dulu. Nggak bisa baru ke rumah sakit. Tapi orang kota ke rumah sakit nggak dapat apa-apa baru, itu kan melawan logikanya sebenarnya. Tapi ya itulah cara melihat sesuatu yang berbeda, itu khas dari Pak JK. Nah, sikap dasar skeptis, nggak mudah percaya itu dasarnya adalah keingintahuan. Wartawan tuh riwil karena ingin tahu, bukan karena disuruh editornya semata-mata, tapi karena dia pengen tahu mendapatkan sesuatu yang baru. Next, ini seberapa contoh aja. Ini ada satu kasus yang mungkin Bapak Ibu masih ingat. Akiditio, langsung nunjuk, oh ya ini nih. Ini pas pandemi nih waktu itu, di Sulawesi Selatan. Ada seorang pengusaha yang mengaku bahwa dia akan menyumbangkan duit, Sumatera Selatan, benar, Sulawesi Selatan, yang dia ingin menyumbangkan duit 2 triliun kepada pemerintah daerah untuk membantu penanganan pandemi. Wartawan di daerah itu, Sumatera Selatan, menelan mentah-mentah berita itu, nggak pernah bertanya, gimana cara 2 triliun itu disampaikan ke pemerintah daerah? Pakai apa? Bawa kontainer atau transfer? M-banking kayaknya nggak nyampe deh segitu. Dan itu nggak ditanyakan oleh wartawan, itu 2 triliunnya bagaimana? Akhirnya itu berita itu disebar begitu aja dan ternyata itu bohong. Ketahuan 2-3 hari kemudian. Jadi itu cuma panggung aja untuk dia muncul dan kemudian nggak ada realisasinya bahkan sampai hari ini. Efeknya apa? Macam-macam. Salah satu petinggi di daerah itu kemudian dicopot. Yang mempromosikan dan foto bareng dengan salah satu anak dari pengusaha itu dan mengatakan sumbangan 2 triliun untuk penanganan COVID. Beberapa berita daerah lalu memberitakan itu. Berita nasional kemudian bertanya dengan skeptikal, itu 2 triliun gimana cara yang ngasihnya ya? Duitnya di bank apa? Kalau dibagikan itu apakah ada pelaporannya? Dan kemudian itu semua pertanyaan kemudian muncul. Juga peristiwa kemarin, ada salah satu hakim MA ya, yang menyimpan duit hampir 1 triliun di rumah. Itu rumahnya segede apa ya? Di Senayan lagi, rumah gede di Senayan kan jarang ya. Itu duitnya di mana? Cash lagi. Aduh, saya gembol 1 juta aja di sini bejendolnya gede banget ya. Itu hampir 1 triliun dan emas 50 emas batangan ya. Ya udah. Ya itu mungkin kapasitas saya menampung belum bisa lah, tapi skeptical itu menjadi dasar untuk kita tidak terjerumus pada berita-berita yang nggak benar. Berita hoax itu. Kalau nggak ada skeptical, kalau ada skeptical ini berita nggak akan turun nih. Tapi karena nggak ada skeptical di tingkat wartawan di lapangan, ini berita ini jadi viral waktu itu. Dan semua orang merayakan, hiduplah dermawan agung. Bahkan ada seniman yang kemudian bikin lukisan
yang kemudian mau diserahkan kepada dermawan itu. Akhirnya pelukisnya malu sendiri karena dia termakan oleh berita hoax. Ini pokok saya yang kedua. Jadi bagaimana media bekerja. Mudah-mudahan dipahami. Saya masuk ke pokok ketiga. Next. Pokok ketiga adalah next. Ini lebih teknikal. Ini. Bagaimana kita menghadapi situasi yang kadang-kadang nggak kita bayangkan. Kalau kita menghadapi situasi krisis, itu harus melakukan apa sih sebenarnya? Ini PR sebenarnya. Banyak institusi, banyak lembaga menghadapi krisis, bukan krisisnya reda, malah krisisnya tambah besar karena salah penanganan. Dan caranya bagaimana? Saya selalu kembali kepada satu prinsip ini. Ini pengalaman dari riset ya, beberapa tahun terakhir. Di Indonesia itu nggak ada isu yang bertahan rata-rata lebih dari 2 minggu. Isu sebesar apapun pasti geser 2 minggu ganti. Apalagi kalau ada yang geser isu ya, ganti topik yang lain sehingga yang ketawa-tawa paham nih mungkin. Jadi tiba-tiba ada isu yang lain, nggak sampai 2 minggu udah kelar. Nah, tapi kalau rata-rata nggak perlu engineering, nggak perlu ada intervensi, 2 minggu tuh kelar sendiri. Jadi please tabah-tabah aja kalau melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, ya paling 2 minggu dirujak sama netizen. Tapi kalau kita ingin 2 minggu itu lebih cepat berakhir, harus ada cara yang lebih tepat untuk mengatasinya, yaitu responsif, bukan reaktif. Itu prinsip pertama kalau kita menghadapi krisis. Reaktif sama responsif bedanya gimana? Responsif itu biasanya kalau kita mau ngechat gitu ya, mau balas WA karena emosi, biasanya habis kita tulis kita hapus lagi. Tulis lagi, hapus lagi. Itu responsif. Tapi kalau reaktif, bahkan typos tuh nulisnya. Baru itu kita nyesal. Kita nulis apa ya tadi? Please lebih responsif dibanding reaktif ketika menghadapi situasi. Misalnya menghadapi hal yang ramai di luar, nggak langsung itu hajar, no. Serap dulu. Apa sih yang dikatakan orang itu? Apa sih yang dikritik oleh orang-orang itu? Apa sih yang harapan mereka untuk kita respon? Nah itu lebih tenang. Responsif bukan reaktif. Yang kedua, kita harus punya langkah-langkah antisipatif daripada langkah defensif. Antisipatif itu misalnya kayak gimana? Ya mirip kayak kalau kita mau mencegah supaya tidak banyak penyakit atau tidak banyak rumah sakit yang kelebihan pasien, meskipun negara makin banyak bikin rumah sakit. Saya nggak tahu, mungkin negara punya prinsip bisnis kesehatan itu bisnis yang menggiurkan, tapi itu bisnis yang agak nggak enak kan sebenarnya. Tadi dia akan gembira kalau rumah sakitnya banyak, artinya kan mendoakan orang sakit. Itu agak nggak nyaman sih sebenarnya, tapi ya sudahlah, kita tetap harus preventif atau antisipatif untuk mencegah hal-hal yang daripada kita defensif. Itu. Lalu prinsip berikutnya adalah hal yang bisa kita lakukan atau kita kendalikan. Sementara yang di luar sana yang nggak bisa kendalikan, dilepas saja. Misalnya respon netizen bisa kita kendalikan nggak? Enggak. Netizen mau dikasih tahu kayak apa ya sudahlah, tabiatnya kayak gitu. Mau dijelasin A sampai Z, dia ada aja lawannya A sampai Z. Semuanya ya sudah. Yang penting niat baik kita adalah memberikan penjelasan yang paling benar. Nah, saya ambil kasus next. Apa yang dialami oleh Kompas ketika menghadapi krisis? Kompas pernah menghadapi krisis, pernah banget. Dan krisisnya terjadi pada tanggal 10 Juli 2019. Apa yang terjadi? Kompas salah cetak. Dan salah cetaknya di halaman pertama, yang saya lingkari merah itu. Nih. Lorem ipsum. Yang anak-anak desain pasti ketawa nih, tahu. Lorem ipsum itu adalah dummy yang dipakai untuk sebuah rencana dari hal yang belum terjadi. Ini kenapa bisa dilakukan? Jadi gini, ceritanya sore kita tahu bahwa akan ada final Prancis terbuka antara Roger Federer sama Rafael Nadal kalau nggak salah. Kita tahu kalau final itu berlangsung setnya penuh akan selesai kira-kira 1:30 malam. Padahal manajer produksi biasanya kelar jam 11. Nah, manajer produksi waktu itu harus pulang lebih dulu. Meskipun masih ada redaktur pelaksana yang kita nyebut sebagai sitting Buddha, yang kerjanya cuma duduk sampai semua produksi kelar. Nah, kepada sitting Buddha atau redaktur pelaksana, manajer produksi yang mau pulang bilang, Mas, tolong nanti dijaga jam 12:30 akan ada hasil pertandingan Prancis terbuka. Nanti di halaman depan diganti ya, di halaman dalam udah diurus sama editor halaman dalam, karena masing-masing editor punya perannya, redaktur pelaksana yang di depan. Oke. Redaktur pelaksana yang sitting Buddha itu oke, sementara editor atau manajer produksi pulang jam 11 karena mungkin dia ada urusan. Oke, diserahkan. Pas 12:30 berita didapat, halaman di dalam diubah, diupdate dengan berita terbaru. Di luar karena sitting Buddha atau redaktur pelaksana jarang melakukan aktivitas itu, dia lupa
mengecek satu hal yang lorem-ipsum itu. Besoknya jam 4 pagi karena sudah bisa diambil di PDF, orang berlangganan itu muncul. Apa yang terjadi? Pelanggan kami memaki-maki Kompas. Ini Kompas gimana sih quality controlnya jelek banget. Sampai dummy itu keluar. Ini kerjanya, wah, hal yang paling penting yaitu kepercayaan kami waktu itu diruntuhkan. Karena keteledoran ini. Apa yang kami lakukan waktu itu? Di dini hari itu kira-kira jam 5 atau setengah 6, editor yang mengetahui bahwa ada keriuhan pertama di X waktu itu, di Twitter, ramai sekali. Kita lagi diserang nih sama netizen. Kenapa? Kita ada kesalahan fatal. Wah, dicarilah siapa manajer produksi yang semalam itu bertugas, atau redaktur pelaksana karena yang terakhir kan. Redaktur pelaksana nggak dikontak, nggak bisa karena masih tidur karena dia pulang jam 2 dini hari, jam setengah 6. Lalu tanpa diminta, manajer produksi yang pulang lebih awal dia raise hand di WhatsApp grup itu, minta saya yang bertanggung jawab dan saya akan mundur karena kesalahan ini. Tapi pemimpin redaksi waktu itu bilang, no, kamu mundur atau enggak penting sekarang. Yang penting adalah bagaimana situasi krisis ini kita bisa kendalikan dan krisis ini bisa diatasi. Akhirnya permintaannya mundur nggak diterima, malah diperintahkan oleh Pemret untuk kamu ngelit untuk mengatasi situasi krisis ini. Kenapa? Karena kamu yang paling tahu situasinya. Itu jam 6:30 kita dapat semua crawlingan atau kita namanya social listening. Kita tahu percakapan di media sosial dan AI sekarang membantu sekali untuk kita bisa crawling semua hal yang terkait dengan Kompas waktu itu dan mendapatkan insight. Oke, publik marah karena kita melakukan kesalahan dan mereka nggak terima karena kualitas yang diharapkan dari Kompas itu tidak terpenuhi. Itu kami rangkai sebagai sebuah persoalan. Karena kami salah, yang kami lakukan pertama adalah meminta maaf. Ya, meminta maaf karena kami masalah. Dan permintaan maaf itu dilakukan tanpa defensif. Ya udah minta maaf karena kami salah dan sebagainya. Dan langkah-langkahnya next ada yang kami buat. Pertama saya jujur mengakui bahwa ada kekeliruan tadi, kumpul semuanya bahwa oke, ada kekeliruan dalam proses produksi salah. Lalu kemudian minta maaf. Dan yang ketiga terbuka menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi. Sehingga publik kita raih lagi kepercayaannya. Yang keempat adalah perbaikan yang dilakukan itu dijelaskan. Apa yang tahap-tahap yang kemudian dilakukan. Pilih medium yang tepat untuk menyampaikan itu. Nah, waktu itu yang ramai di X, maka